وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar Radio Raja, hadirin baik ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Barakah, mudah-mudahan ta'lim kita sore hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian pertemuan kita pertemuan yang dirahmati Allah. Perpisahan kali ini nanti kita perpisahan yang diridhai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali dalil bukti yang menjadi landasan bahwa setiap muslim wajib berdakwah. Setiap muslim wajib berdakwah. Kemarin kita berhenti pada poin yang keempat, dalil yang menunjukkan bahwa setiap muslim wajib berdakwah dengan landasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni walau ayah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Ahadisul Anbiya tentang bab ma dzukira an Bani Israil, ya, tentang masalah sikap kita terhadap Israiliyat. Ballighu anni walau ayah, hadithu an Bani Israil wala haraj. Hadirin sekalian, tablighul ayah sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Al-Hafidh. Kenapa Rasulullah mengatakan ballighu anni walau ayah? Karena dalil, landasan serta sandaran di dalam menyampaikan kebenaran minimal satu ayat. Satu ayat. Hal ini di dalam rangka untuk memberikan motivasi orang-orang yang mendengarkan pesan Rasulullah agar bersegera, agar tanafus, agar musara'ah, bergegas. Coba kalau seandainya Rasulullah ballighu anni mi'ah ayat, maka tidak semua orang mungkin termotivasi dengan mudah. Tapi ballighu anni walau ayah memberikan satu motivasi. Semua orang akan bergegas menyampaikan dakwah. Yang penting aku bisa menguasai dalil-dalilnya walaupun satu ayat. Maka ditegaskan oleh Syekh Muhammad di dalam kitab As-Sahwatul Islamiyah, Qawaiduha wa Dawabiduha,
Makna ballighu anni walau ayah, sampaikan Islam dariku bersama dalil-dalilnya. Jangan sampai tidak ada dalil, tidak memiliki sandaran walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Bukan sama sekali meremehkan, tapi juga bukan untuk mempersulit. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, walau ayah ay wahidah yusari'u kullu sami'in. Maka setiap orang yang mendengarkan hadis ini akan bergegas, akan bersegera ila tablighi ma waqa'a lahu min ay. Dia tahu dalil mana saja tentang Islam, dia akan sampaikan. Tidak menunggu saya harus hafal 20 surat, 20 juz. Tidak menunggu saya harus menguasai seluruh Islam. Tidak benar. Orang boleh menyampaikan Islam setelah menguasai Islam, apalagi menguasai seperti penguasaan Abu Bakar, Umar. Tidak. Bahkan ballighu anni walau ayah, memberikan satu penekanan, kita diwajibkan untuk menyampaikan Islam bersama dalil-dalilnya. Jangan sampai tidak menguasai dalil, walaupun satu ayat, satu hadis. Dengan demikian, Zainul Arab mengatakan, wa innama qala ayatan li'annaha aqalla ma yufidu fi babit tabligh. Kenapa Rasulullah mengatakan ayat? Karena itu minimal dalil yang harus kita sampaikan di dalam tabligh. Dengan demikian, semua kaum muslimin, rijalan wa nisaan, laki dan perempuan, tajiran wa fallahan, baik pedagang atau petani, pegawai negeri atau swasta, karyawan, pabrik atau pekerja rumah. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, setiap orang wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun dalam keadaan sendirian. Walaupun dalam keadaan sendirian. Kenapa hadirin sekalian? Karena innan nafsa la'ammaratun bisu, karena nafsu manusia selalu mengajak kepada keburukan. Maka tidak benar ada orang mengatakan, saya sekarang sudah terbebas tuntutan dakwah, saya sekarang lagi cuti dakwah, saya sekarang lagi tidak jaulah, tidak khuruj. Alhamdulillah, insyaAllah 2 bulan lagi saya keluar tugas dakwah. Bahkan hadirin sekalian, dakwah kewajiban seorang muslim dari mulai tidur sampai tidur lagi. Bahkan tidurnya termasuk dakwah. Karena tidur seorang muslim harus bisa minimal memberikan contoh kepada keluarganya. Dakwah. Bagaimana tidur yang sunnah? Bagaimana tidur yang islami? Bagaimana tidur yang mengandung nilai ibadah? Ketika kita dilihat oleh keluarga kita, pada saat mau tidur kita membaca doa-doa, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dakwah. Ketika kita bangun pada pertengahan tidur kita membaca doa, itu semua dakwah. Kemudian bangun kita, ketika kita bangun membaca doa, kemudian wudu sampai kita sholat, dakwah. Semua yang dilakukan seorang muslim adalah dakwah. Maka tidak ada istilah ana sekarang mau istirahat dakwah. Enggak ada. Mau kemana? Kemudian yang selanjutnya nomor 5. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syahid bi tablighil ghaib. Dalil yang kelima, bahwa dakwah adalah tanggung jawab setiap muslim. Dakwah adalah tanggung jawab setiap orang yang
mengaku muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada saat haji wada, Rasulullah SAW ceramah, berkhutbah, atadruna ayya yaumin hadha, tahu enggak kalian sekarang ini hari apa? Sampai Rasulullah SAW mengatakan setelah dia berkhutbah dan isi khutbah disampaikan, ala hal ballaghtu, apakah saya sudah menyampaikan? Qalu, maka sahabat-sahabat yang hadir pada waktu itu mengatakan na'am. Maka Rasulullah menimpalinya, Allahumma syhad, ya Allah saksikan apa yang telah saya sampaikan. Falyuballighu syahidul ghaib, hendaknya orang yang sekarang hadir menyampaikan yang tidak hadir. Farubba muballaghin, berapa banyak orang yang disampaikan kepadanya tentang Islam, tentang dalil, tentang sunnah, aw'a, lebih faham, lebih pinter, min sami'in, dari orang yang langsung mendengar. Muballigh bukan muballigh. Ya, jangan sampai keliru. Farubba muballigh, muballigh itu orang yang disampaikan, as-sami' yang mendengar pertama kali. Farubba muballighin, berapa banyak orang yang tersampaikan kepadanya tentang sunnah, tentang ayat, tentang Islam. Aw'a, lebih faham, dalam lafaz lain afqah, lebih faqih, min sami'in, dari yang mendengar. Kita ketahui hadirin sekalian bahwa orang-orang yang hadir pada waktu haji wada itu tidak semuanya ulama dan tidak semuanya da'i. Artinya dalam artian tugasnya, semuanya yang hadir pada saat itu sahabat tidak setara. Tetapi Rasulullah SAW ta'mim, menyamaratakan di dalam masalah tablighul ayah, tablighul Islam. Falyuballighu syahidul ghaiba, hendaknya yang hadir di sini, Rasul tidak pernah memisah-memilah yang alim, yang da'i, yang ulama, yang kababel, yang pinter, tapi umum semua yang hadir. Dan ketika itu kurang lebih 120.000 sahabat mendapatkan satu perintah, falyuballighu syahidul ghaib, menunjukkan bahwa semua kaum muslimin wajib berdakwah. Ini yang disimpulkan oleh Dr. Fadl Ilahi. Dengan demikian, وقال الحافظ ابن حجر في شرح كلام ابن عباس, di dalam menjelaskan ucapan Ibnu Abbas. Ucapan apa? Ibnu Abbas mengomentari sabda Rasulullah SAW, fawalladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innaha lawasiyatuhu ila ummatihi, ketahuilah sesungguhnya itulah wasiat Rasulullah kepada umatnya. Apa itu? Falyuballighu syahidul ghaiba. Wasiat. Apa komentar Ibnu Hajar terhadap ucapan Ibnu Abbas? Yuridu bidzalikal kalam al-akhir, yang dimaksudkan Abdullah ibnu Abbas menginginkan itulah wasiat terakhir Rasulullah kepada umatnya, yang isinya falyuballighu syahidul ghaiba. Dan Ibnu Abbas menggunakan kalimat takkid, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, menunjukkan saking pentingnya urusan itu. Urusan apa? Tablighu dakwah. Maka hadirin sekalian, tolong dicamkan, ketika kita sekarang sudah mendengarkan Islam, sudah mengaji, bahkan sudah alhamdulillah mungkin ribuan ayat yang sudah pernah kita dengar di tempat ini, dan ribuan hadis yang sudah diulang-ulang kemudian masuk ke telinga kita. Sudah belum di antara sekian ribu hadis, sekian ribu ayat yang kita dengar, kita sampaikan ke orang lain. Dan tolong ya ikhwan, Rasulullah menggunakan kalimat amr, falyuballighu syahid, dan ini al-amru yadullu 'alal wujub. Amar menunjukkan perkara wajib, kecuali ada dalil yang membelokkan, dan di sini tidak ada dalil yang membelokkan. Dengan demikian, waqala al-Imam Ibnu Abi Jamrah, di mana Abu Jamrah
adalah tabi'in, salah seorang muridnya Abdullah ibn Abbas. Wa fihi dalilun, ini menjadikan dalil ala wujubi tablighil ilmi wa nashri, wajibnya menyampaikan ilmu dan menyebarkan. Imam Abdullah ibn Abi Jamrah wajib menyampaikan dakwah. Saya ulangi lagi, wa fihi, dalam hadis tersebut, dalilun, menjadi dalil ala wujubi tablighil ilmi wa nashri, wajib menyampaikan ilmu dan menyebarkan kepada orang lain. Ya ikhwan, sahabat yang ikut beserta Rasulullah dan mengikuti Rasulullah haji wada jumlahnya berapa? Kurang lebih 120.000. Dan saya tanya kepada antum, sahabat Rasulullah yang meninggal dan dikubur di Madinah jumlahnya berapa? Yang dikubur di Baqi kurang lebih berapa, Mas? Hadirin sekalian, yang dikubur di Baqi kurang lebih hanya 50 sahabat. Subhanallah. Ditambah lagi syuhada Uhud 70. Kemana mereka ya ikhwan? Apakah mereka sekarang menjadi manusia sakti menghilang tanpa kuburan? Tidak. Mereka menyebar, menunaikan titahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyuballighu syahidul ghaib, sampai Syam, sampai Yaman, ada yang sampai Azerbaijan, sampai Eropa, bahkan Persia Romawi. Mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh, ribuan kilometer, padahal kendaraannya antum tahu zaman itu tidak ada pesawat, tidak ada kapal laut, bahkan hanya sebatas unta sama kuda. Kalau seandainya mereka mau tinggal di Madinah cukup, apalagi ashabul Badar yang sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Yang Allah telah jamin, lakukan apa saja yang kau mau, aku telah jamin kamu untuk dosa-dosamu, saya ampuni. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam Kitabul Fawaid, maksud ucapan ini karena tidak mungkin sahabat Rasulullah SAW itu menyimpang sehingga melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tidak terampuni dosanya. Allahu Akbar. Coba bayangkan hadirin sekalian, setiap sahabat, apapun yang dia bisa, apapun yang dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berangkat sampai coba Hudzaifah ibnul Yaman sampai Azerbaijan. Bagaimana ceritanya tentang pembukuan mushaf zaman Utsman bin Affan? Dia menemukan di antara orang-orang muslimun yang baca Al-Quran satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan. Yang itu ditemukan Hudzaifah bin Yaman di mana? Di Azerbaijan. Sampai Soviet, sampai Bukhara, dalam rangka untuk menunaikan titah kekasihnya yang memang betul-betul mereka mencintai secara tulus, tidak seperti cinta obralan, cinta palsu yang dilakukan oleh sekarang orang-orang sekarang ini dengan cukup menyanyikan lagu-lagu selawatan bid'ah, tidak cukup dengan hanya pujian-pujian yang ghulu dan berlebihan terhadap Rasulullah, tapi sunnahnya dimatikan, diganti dengan kebid'ahan, tidak. Bahkan mereka menyebarkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Ada yang ke Syam, seluruhnya sekitarnya. Ada yang sampai Persia, ada yang sampai Romawi, ada yang sampai dataran negara barat, Andalusia, ada yang Yaman, semuanya, ya, dalam rangka untuk falyuballighu syahidul ghaib. Dan mereka tidak semuanya takaran ilmunya sama. Artinya tidak diberikan rekomendasi oleh Rasulullah SAW, alim, ulama, tidak. Mereka hanya berangkat dari falyuballighu syahidul ghaib. Kemudian selanjutnya nomor 6. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar bitablighi anhu ithra islamihi. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Dzar untuk menyampaikan Islam, menyampaikan tentang apa yang dia dapatkan dari Rasulullah setelah dia menyatakan keislaman. Ya ikhwan, tolong dicamkan,
mereka-mereka dulu di antara sahabat untuk mendapatkan Islam tidak segampang yang antum gambarkan. Tidak semudah yang sekarang kita lakukan. Kalau sekarang alhamdulillah kita cukup datang ke Masjid Al-Barkah, mendengarkan radio, menyetel kaset, ada yang kafir masuk Islam, ada yang mereka mungkin tumbuh kesadarannya. Dulunya Islam mungkin kejawen, Islam tradisi menjadi Islam ajaran. Coba antum camkan bagaimana Salman Al-Farisi proses mencari Islam. Pindah sampai 6 pendeta. Abu Dzar Al-Ghifari pernah dia berkata kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, coba sekarang kamu naik kendaraan ke Mekah. Cari berita, dia ada di Madinah Al-Ghifar, yaitu Madinah, Yasrib. Berapa jaraknya Mekah Madinah? 500. Terus ada lagi. Ikhtalafa ahlul metarat, ya. Berbeda pendapat, ya, ahli meteran. Yang sahih 450 kilo kurang lebih. Hadirin sekalian, dia nunggang kendaraan untuk ngecek. Setelah dia ambil berita, dia cari informasi, lalu dia pulang kembali. Dia mengatakan berkomentar, ya'muru wallah, ya, wahai kakakku, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Saya lihat dia memerintahkan akhlak-akhlak yang baik. Wa kalaman ma huwa bisyir. Dia menyampaikan satu kalam, dia menyampaikan satu pesan-pesan, tidak sama sekali ada ciri-ciri syair. Faqala ma syafaitani ma aradtu. Kamu telah memberikan satu informasi yang cukup, yang telah membuat saya tenang. Apa yang dilakukan oleh Abu Dzar? Fatazawwan. Dia mempersiapkan perbekalan untuk pergi, ya, dan menyiapkan seluruh apa yang diperlukan. Dia berangkat untuk ke Mekah sampai hadir ke Masjidil Haram. Dia untuk mencari Nabi Muhammad, dia tidak mengetahuinya, dan dia tidak mau bertanya orang, takut ketahuan dia akan masuk Islam. Karena Abu Dzar Al-Ghifari sangat dikenal oleh seluruh orang Makkah. Akhirnya dia melihat Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib melihat orang ini adalah orang asing. Dan di dalam kisah lain, Abu Dzar Al-Ghifari tinggal kurang lebih dalam keadaan seperti itu, mencari informasi tanpa bertanya. Dia ingin langsung menemukan, langsung masuk Islam tanpa perantara supaya tidak bocor informasinya. 16 hari tinggal di Masjidil Haram, cuman minum zam-zam, tidak makan apa-apa, pulang dalam keadaan gendut, gemuk, seger. Maka Rasulullah katakan betul bahwa zam-zam adalah ta'mu tu'min dan syifa'u likulli suqmin. Jadi makan segala makanan dan penyembuh dari segala penyakit. Nah, setelah itu, ya, falamma ra'ahu tabi'ahu. Setelah melihat Ali, dan Ali memberikan satu isyarat, dan dia tahu akhirnya dia adalah keponakannya. Cuman setelah itu dia ikutin. Tapi dia ikut tanpa ada tanya satu dengan yang lainnya, supaya tidak mengesankan bahwa ini orang punya hubungan. Jadi Ali ketika pulang, karena ikut sama Rasulullah, maka diikutin. Dalam perjalanan tidak ada yang saling tanya, seperti orang lain berjalan tidak kenal di jalan. Kemudian balik lagi, sampai 2 kali, 3 kali dalam keadaan begitu. Akhirnya sampai Ali mengatakan, amana lirrajul ayya'lama manzilahu. Apa ada orang yang tidak ingin tahu rumahnya, ya? Ya, ambil nyindir-nyindir, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib penasaran, ini orang mau apa? Apa orang yang seperti ini enggak pengen tahu rumah, ya, rumah seseorang? Artinya apa orang yang dicari ini tidak secepatnya untuk ditemui rumahnya, dicari rumahnya. Fa'aqamahu, kemudian fadhahaba bihi ma'ahu, dia ditarik pergi bersamanya, tapi dalam perjalanan pun tidak ada yang saling satu dengan yang lainnya bertanya, sampai mengatakan thumma qala, ya, fa'ada Ali ala mithli dzalika fa'aqama ma'ahu. Akhirnya Ali mengulang-ulangi ucapan itu sampai la tuhaddisuni ma alladhi aqdamak. Tolong
Ala tuhaddisuni ma aqdamak? Kenapa mau enggak kau ceritakan kenapa kamu datang ke sini? Katanya Ali kepada Abu Dzar. Ala tuhaddisni ma aqdama? Apa yang menyebabkan kamu datang? Qala, katanya Abu Dzar, in a'taitani ahdan wa mitsaqan, kalau kamu mau memberikan kepadaku satu perjanjian, satu misak, satu tali ikatan yang tidak akan mungkin bisa dibatalkan, maksudnya amanah ini jangan sampai dibongkar, la turshidannani fa'al, aku akan lakukan dan aku akan beritahukan. Akhirnya setelah itu maka Abu Dzar Al-Ghifari menunjukkan tujuannya. Dia ingin mencari Rasulullah SAW dan ingin masuk Islam. Akhirnya setelah itu ditunjukkan rumah Rasulullah SAW dan masuk rumah Rasulullah SAW. Lalu dia masuk Islam. Faqala lahun Nabi, setelah dia menyatakan keislamannya, Rasul mengatakan, irji ila qaumik. Itu lihat. Hadirin sekalian, saya tanya kepada antum semua, apa mungkin seorang yang hanya belajar satu kali menjadi ulama? Abu Dzar Al-Ghifari hanya sekali datang ke rumah Rasulullah dan datang ke tempat Rasulullah dan sekali mendapatkan dakwah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Irji ila qaumi fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Kembalilah kamu kepada kaummu, fa akhbirhum, sampaikan kepada mereka sampai nanti perkaraku datang kepadamu. Maksudnya keislaman nyampe secara sempurna. Akhirnya wa mimma najid fi hadhil qissah, dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan, bahkan di dalam riwayat Muslim, fahal anta muballighun anni qaumak, di dalam riwayat Muslim disebutkan, apakah kamu mau menjadi muballigh saya wahai Abu Dzar kepada kaummu? Asallahu ayyan fa'ahum bika, semudah-mudahan semoga Allah menjadikan kamu bermanfaat untuk umatmu kaummu, wa ya'juraka fihim, dan kamu Allah memberikan pahala, Allah memberikan balasan karena dakwah kamu kepada mereka. Dari sini ya ikhwan, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Dzar untuk berdakwah, bahkan memberikan motivasi, bahkan menjadi menawarkan, fahal anta muballighun anni qaumak, apakah kamu ingin menjadi muballigh, ingin menjadi dai untuk kaummu dari saya? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwahmu bermanfaat untuk kaummu, dan semoga Allah memberikan kamu pahala. Dengan hanya sekali mendengar dakwah dari Rasulullah, sekali majlis, sekali ketemu dan sekali mendengarkan Islam, langsung dia diperintahkan untuk menyampaikan tabligh, untuk menyampaikan dakwah, dan diberikan janji pahala oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan ikhwan, dakwah tidak mengenal takaran ilmu. Siapapun yang sudah mendapatkan ilmu yang mungkin disampaikan bersama dalil-dalilnya, walaupun satu ayat, maka dia wajib untuk menyampaikan kepada siapa saja. Akhirnya, hadirin sekalian, perlu diketahui, setelah Abu Dzar menyampaikan Islam kepada kaumnya, maka kaumnya separuh masuk Islam, yang separuhnya mengatakan, kami tidak masuk Islam sebelum Muhammad betul-betul datang ke kami untuk hijrah. Akhirnya setelah hijrah, dia menyatakan masuk Islam, maka Rasulullah SAW memberikan satu motivasi, satu keutamaan, ghifarun, karena Abu Dzar Al-Ghifari, Ghifar, kabilah Ghifar, ghifarun ghafarallahu laha wa aslam, karena Aslam itu kabilah yang Islam setelah Rasulullah datang, wa aslam salamahallahu, aslam, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Didahulukan karena dia masuk Islam dahulu, diakhirkan dia masuk Islam terakhir. Inilah hadiah yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang yang was-sabiqunal awwalun, orang yang dahulu, orang yang bergegas cepat untuk memenuhi panggilan dakwah. Dengan demikian, perlu kita tegaskan di sini bahwa siapapun yang sekarang sudah mendengarkan al-haq hendaknya meniru apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari.
supaya mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh Al-Ghifar. Kabilah seluruhnya didoakan oleh Rasulullah, Ghifarun ghafarallahu laha wa aslam salamahallahu ta'ala. Dan siapa yang tidak merasa bahagia, merasa berbunga-bunga orang yang didakwahkan, orang yang telah didoakan Rasulullah dengan doa seindah ini. Kita lanjutkan satu poin. Nomor 7, yang menjadi dalil bahwa dakwah itu kewajiban bagi setiap muslim, tidak mengenal status, tidak mengenal kelas sosial. Siapapun yang telah mendengarkan, telah mendapatkan ilmu Islam, wajib menyampaikan kepada yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tamu utusan Abdul Qais untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya. Dan ini sangat menarik sekali ya hadirin sekalian. Di dalam Sahih Bukhari ini diriwayatkan oleh Imam Abu Jamrah dari Abdullah ibnu Abbas. Dia mengatakan, saya pernah didudukkan oleh Abdullah ibnu Abbas di majlisnya. Maksudnya di tempat yang paling mulia, yang paling bagus, tempat dia duduk di mana dia mengajarkan kepada manusia. Aqim inni hatta aj'al laka sahman min mali. Abu Jamrah, kamu hendaknya tinggal bersamaku untuk mengajariku. Aku akan kasih upah. Dari sini sebagian ulama memberikan istinbat, dibolehkan mengambil upah dari mengajar. Dan ketika itu disebutkan oleh Imam Al-Hafidh, Abu Jamrah pintar bahasa Persi. Ibnu Abbas ingin belajar bahasa Persi untuk menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa tersebut, sehingga ingin menyampaikan dakwah kepada Persia. Coba lihat ya ikhwan. Jadi lihat keinginan sahabat agar Islam bukan hanya milik orang Arab dan diketahui orang Arab, bahkan Ajam pun merasakan, termasuk orang-orang Persia. Sahabat-sahabat dengan begitu semangat belajar bahasa asing. Antum sudah belum pernah menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang berbahasa Prancis, berbahasa Jerman, berbahasa Inggris? Sahabat dengan semangat. Padahal ya ikhwan, sarana prasarana untuk belajar bahasa tidak semudah sekarang. Tapi Abdullah ibnu Abbas sampai ngupah, sampai bayar untuk ngajarin, karena disinyalir Abu Jamrah orang yang pintar bahasa Persia. Maka dia ajarkan, fa'aqamtu ma'ahu syahrain. Saya kursus itu Ibnu Abbas selama dua bulan. Syahrain. Thumma qala, kemudian setelah itu Abdullah ibnu Abbas cerita, inna wafda Abdul Qais, sesungguhnya tamu Abdul Qais, lamma atawun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kepada Rasulullah SAW, qala manil qaum, siapa kaum yang datang? Ya ikhwan, ini penting. Tolong dicamkan, kalau ada tamu hendaknya ditanya statusnya. Ini pentingnya dalam rangka untuk ihtiram. Menghormati presiden tidak seperti menghormati menteri. Menghormati menteri tidak seperti menghormati RT. Menghormati RT tidak seperti menghormati orang biasa. Dengan demikian Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan satu istinbat yang sangat indah sekali. Kenapa Rasulullah menanyakan manil qaum? Untuk menundukkan kedudukan dan memberikan penghormatan sesuai dengan kedudukannya. Makanya ketika Rasulullah mengirimkan surat ke Heraklius, disebutkan ila Heraklius adimir Rom, kepada Heraklius pembesar Romawi. Maka dalam dakwah hendaknya kita menghargai, menundukkan orang sebagaimana yang telah dia sebutkan di dalam status sosialnya. Enggak ada masalah antum memanggil Pak Lurah, kita panggil Pak Lurah, Pak RT kita panggil. Kita dudukkan orang sesuai dengan kedudukannya. Artinya kalau memang dia bangga dengan panggilan itu, antum panggil. Antum panggil status sosial orang itu kalau bangga, kecuali status sosial tersebut menyalahi, melanggar agama, seperti haji. Itu status sosial bid'ah. Itu haji status sosial enggak benar. Nah kalau seperti itu enggak usah kita panggil. Kalau memang sekarang umpamanya ada orang bangga dipanggil dengan panggilan-panggilan status sosial yang sah, seperti Pak Camat, Bapak Bupati,
Bapak Gubernur. Dan kalau memang perlu kita tambahi. Yang saya hormati, sekarang hadirin sekalian, saya melihat ada satu distorsi nilai, di mana pejabat-pejabat penting negara sekarang dipanggil tidak begitu santun. Dipanggil namanya begitu saja. Sudah tidak ada panggilan Bapak yang mulia, Bapak Presiden, yang mulia Bapak Menteri. Dipanggil menteri aja untung. Kadang-kadang dipanggil cuma namanya tok. Itu. Dipanggil saudara aja masih untung. Ini hadirin sekalian, nilai ketimuran bukan hanya keislaman, nilai ketimurannya hilang. Padahal antum lihat, Rasulullah SAW masih menghargai Heraklius. Rasulullah SAW masih menghargai tamu-tamunya. Sampai di sini mengatakan, menanyakan, manil kaum, manil wafdu. Qalu, mereka menjawab, Rabi'ah. Rabi'ah ini salah satu kabilah yang ikut. Karena seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, jumlahnya kurang lebih 14 raqib. 14 pengendara. Ketika itu, qala, katanya Rasulullah, marhaban bil qaum, bil wafdi. Selamat datang wahai kaum, wahai tamu kami, ghairu khazaya. Khazaya, khizyun, kehinaan. Karena dia masuk Islam tanpa perang, tanpa harus dibunuh, tanpa harus dipermalukan, tanpa harus dia hinakan, bahkan masuk Islam secara terhormat, datang menjadi tamu Rasulullah, kemudian membawa kabar gembira tentang keislaman mereka. Wala nadama, tidak ada menyesal, karena tidak harus kehilangan nyawa, tidak harus kehilangan harta. Masuk Islam dengan begitu sadar, dengan begitu damai. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah, inna la nastati'u an ya'tiyaka illa fi syahril haram. Ya Rasulullah, kami tidak bisa datang kepadamu kecuali pada bulan Muharram. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari Mudar. Karena antara kamu dengan kami ada kabilah Mudar. Jadi tempatnya kabilah Abdul Qais dengan Madinah ini dicegat oleh Mudar. Dan antum sendiri tahu Mudar itu kabilah yang kasar, bengis, jahat dan kolot. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berurusan berkali-kali dengan kabilah ini, ya, sampai didoakan jelek. Ya. Akhirnya apa? Dia tidak datang kecuali pada bulan Muharram, karena Muharram bulan yang dilindungin, tidak boleh perang, tidak boleh mengganggu. Sehingga dia hanya bisa ta'lim, hanya bisa belajar datang ke Madinah setiap bulan Muharram. Bulan apa Muharram? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itulah Ashhurul Hurum. Ya. Surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 4 yang haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, akhirnya dia hanya bisa datang pada waktu bulan-bulan itu untuk belajar menimba Islam. Famurna bi amrin faslin, ya Rasulullah, ajari, perintahkan, sampaikan kepada kami perkara-perkara Islam yang faslin, bayyin, jelas, gamblang. Ini menunjukkan ingin mendapatkan Islam yang simple, ringkas, tapi jelas, gampang untuk mudah disampaikan kepada orang lain. Dengan demikian ya ikhwan, hendaknya ketika kita menyampaikan Islam, dari mulai yang aham, dari yang paling penting, kemudian setelahnya itu. Jangan sekarang kita ngaca. Dan hendaknya tatkala kita menyampaikan materi dakwah, walaupun kita sampaikan sebagian tapi tuntas. Masalah wudhu tuntas, masalah sholat tuntas, masalah zakat tuntas. Jangan sepenggal-sepenggal. Belajar yang seperti ini enggak benar. Makanya hadirin sekalian, kasratu tanaqqul fi ta'allum, banyaknya pindah-pindah dalam belajar, itu merusak ilmu. Hendaknya antum sekarang ini kuasai matang satu, terutama matannya, usulnya. Di dalam satu kaidah, man hurimal usul, hurimal usul. Siapa yang tidak menguasai usul, tidak akan sampai. Ya, jangan sekarang belajar hawashi dulu, usul ditinggalkan.
Makanya kita umpamanya sekarang usulul hadis, ilmu usul tentang hadis adalah Arba'in Nawawi. Kemudian setelah itu kita pindah mungkin ke Riyadhus Shalihin atau ke Bulughul Maram atau Taysirul Anam. Dengan demikian ilmu kita bertahap masuk. Man hurimal usul muni'al usul. Siapa yang terhalangi tidak mendapatkan usul, maka dihalangi untuk nyampai. Nukhbiru bihi min man wara'ana. Untuk saya sampaikan orang-orang yang di belakang kami ya Rasulullah yang tidak sempat hadir. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa sempat untuk datang ke majlis. Tidak semua orang bisa datang ke Rasulullah SAW. Dan itu bukan merupakan satu kesalahan. Makanya Rasulullah tidak menyatakan, wah yang gak datang itu dosa semua. Enggak. Karena ada suatu uzur, ada satu alasan sehingga dia tidak bisa hadir. Yang penting tablighinya, yang penting Islam itu datang. Sampai Uwais Al-Qarni ya ikhwan diberikan hadiah besar oleh Rasulullah SAW. Dia terhalang tidak bisa datang ke Rasulullah SAW hanya karena birrul walidain, yang akhirnya pesan kepada Umar, kalau nanti dia datang kepada Umar, mintalah didoakan, dia kabul doanya, Masya Allah. Akhirnya baru setelah itu sahabat-sahabat, orang-orang yang sekarnya tahu, akhirnya semua datang, capek dia minta doa tiap hari. Akhirnya dia nggak bisa kemana-mana. Orang datang minta doa, orang datang, akhirnya dipindah, akhirnya menghilang. Ini Uwais Al-Qarni. Ini menunjukkan bahwa tidak semua sahabat orang itu bisa sempat datang kepada Rasulullah, dan orang yang tidak datang tidak disalahkan. Yang penting falyuballighu syahidul ghaib. Ya, makanya falaula nafara min kulli firqatin itu kita motivasi yang sudah datang Taifah ini untuk menyampaikan kepada yang lainnya yang tidak datang. Apalagi di zaman Rasulullah ada sebagian yang mencari ilmu, ada sebagian yang datang ke jihad, ada sebagian yang diutus untuk menghadapi satu kabilah. Ini semuanya tidak akan mungkin sama bareng mendengar hadis Rasulullah. Maka sahabat yang sekarang diutus untuk Sariyah memerangi satu kabilah, di mana Sariyah itu perang yang tidak dipimpin panglimanya, bukan panglima Rasulullah, tapi ngangkat salah satu sahabatnya. Otomatis yang mereka sekarang ikut Sariyah ini tidak mendengar hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Mereka yang sekarang bersama Rasul, mereka yang sekarang hadir di majelisnya Rasul, menyampaikan mereka yang tidak mendengar hadis itu. Inilah proses belajar. Makanya Umar bin Khattab sama tetangganya bergantian datang ke majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famurna bi amrin fasilin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannah. Masyaallah. Agar kami bisa masuk Islam, masuk surga. Inilah hamasah, kesemangatan, gairah yang begitu tinggi, munafasah berpacunya sahabat untuk mengejar surga. Apapun yang menjadi orientasi utama adalah surga. Apapun yang sekarang dilakukan yang menjadi orientasi utama adalah surga. Makanya dia itu nggak bisa mendengar satu amalan yang menyebabkan itu masuk surga, pasti dikejar, pasti ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Antum lihat bagaimana wanita-wanita datang kepada Rasulullah menanyakan amalan apa yang bisa masukkan surga. Sahabat-sahabat laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan amalan yang memasukkan dia ke surga. Ya, ini menunjukkan bahwa kesemangatan mengejar surga di kalangan sahabat Rasulullah SAW itu sangat tinggi sekali. Dengan demikian tidak akan mungkin ada satu kebaikan, tidak akan mungkin ada satu al-haq yang tertinggal tidak mereka amalkan. Falyatanafasil mutanafisun, itu yang terban adalah sahabat. Dengan demikian ya ikhwan, tidak ada sunnah susulan, tidak ada kebaikan yang tidak mereka ketahui, dan tidak ada kebaikan yang belum mereka sempat amalkan. Tidak ada itu. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan, Ahlus sunnati wal jamaah yaqulun, Ahlus sunnati wal jamaah sepakat, yaquluna mengatakan, kullu qaulin wa amalin, setiap ucapan dan perbuatan lam yazbut anil sahabati ridwanullahi alaihim, tidak tetap, tidak kita ambil dari sahabat Rasulullah SAW, fahiya bid'atun, maka itu bid'ah.
fa innahu law kana khairan, karena kalau seandainya baik, la sabaquna ilaihi, maka mereka akan mendahului kita. Kaidah yang sangat mulia yang telah dibikin, yang dibuat begitu indah oleh Al-Hafidh Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir radhiyallahu an. Law kana khairan la sabaquna ilaihi. Innahu, kalau seandainya baik, yakin mereka akan mendahuluinya, akan melalui kita. Kenapa? Karena orang yang paling bersemangat mengejar kebaikan, paling terdepan mengejar surga. Coba lihat, wa nadkhulu bihil jannah. Wa sa'aluhu 'anil ashribah, dia menanyakan tentang masalah khamar. Fa amarahum, apa yang disampaikan, yang diperintahkan Rasulullah, fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Rasulullah perintahkan 4 dan Rasulullah melarang 4. Amarahum bil imani billahi wahda. Rasulullah perintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah saja. Qala atadruna manil iman billahi wahda. Rasulullah SAW menanyakan kepada mereka, tahu enggak kalian apa yang dimaksud al-iman billahi wahda? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 1. Wa iqamus shalah, menegakkan salat. 2. Wa ita'uz zakah, yang ketiganya membayar zakat. Yang keempatnya wasiyamu Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Yang kelimanya wa antu'tu minal maghnamil khumus, kau berikan ghanimah 1/5-nya, yaitu jatah untuk Rasulullah SAW. Dan hal ini dikomentari oleh banyak ulama. Rasulullah memerintahkan 4, ternyata 5. Ada yang mengatakan salat sama zakat itu 1. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan di sini adalah perintah yang terkait dengan amaliyah selain syahadat, yaitu salat, zakat, puasa, haji. Ada yang mengatakan salat, puasa, zakat dan ghanimah yang keempatnya. Adapun larangan yang dipesan oleh Rasulullah 4 adalah al-khantam. Al-khantam ini wadah khamr, ya, yang terbuat dari adonan tanah, rambut yang dicampur dengan darah. Itu kalau dibuat wadah khamr cepat mabuk, ya. Kemudian ad-duba, ini juga wadah khamr yang terbuat dari pangkal bonggolnya kurma, ya, dibikin. Tapi kalau itu yang basah, wan nakir yang kering, wazul muzaffat, semuanya ini wadah-wadah khamr yang diceritakan oleh beberapa ulama, terutama Al-Hafidh, menyebabkan orang kalau minum pakai wadah itu cepat mabuk dan khamrnya enak. Sehingga ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, yang kita ambil istimbat dari hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, berpesan, ihfaduhunna, apalin itu. Ilmu Islam itu butuh diamalkan. Ihfaduhunna, pelihara. Karena ilmu tanpa dipelihara tidak akan mungkin menjadi ilmu. Makanya pemeliharaan itu dengan tulisan. Bahkan Rasulullah mengatakan, qayyidul ilma bil kitab, peliharalah tali ilmu itu dengan kitab. Dan pemeliharaan yang terbaik adalah dengan hafalan. Ihfaduhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum, dan sampaikan kepada orang yang ada di belakang kalian, maksudnya orang-orang yang di kampung kalian tidak hadir bersama kalian. Dari hadis ini Rasulullah memerintahkan seluruh tamu yang jumlahnya 14, dan kita yakin 14 ini tidak semuanya sama kadar keilmuannya, dan mereka tidak semuanya ulama, dan mereka tidak sejajar tangkapan ilmu dia dari Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah memerintahkan dengan perintah yang sama, menunjukkan bahwa babut tabligh, babut da'wah amun ala jami'il muslimin, umum pada setiap kaum muslimin. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan, dan mudah-mudahan kesimpulan ini kita bisa mendapatkan nilai yang terpenting dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajakan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya,
bahwa dakwah merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin, dan di sini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipesan kepada seluruh umatnya. Sampai Imam Bukhari membuat bab wasatun nabi wufudul arab ayyuballighu man wara'ahum bab, ya, orang-orang yang diwasiatin Nabi, tamu dari Arab, untuk menyampaikan dakwah kepada orang yang di belakangnya. Bahkan Imam Muslim membuat satu bab di dalam sahihnya, bab al-amru bil imani billahi wa rasulihi wa syara'i'id din, bab perintah iman kepada Allah dan Rasulnya dan syariat agama, wa du'a'u ilaihi, dan berdakwah kepada agama, was-su'alu anhu, dan menanyakan tentang agama itu, wa tablighuhu man lam yablughu, menyampaikan orang yang belum tersampaikan kepadanya. Ini cukup, dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan pindah ke dalam bab yang lainnya, yaitu bab al-haddu ala qiyam ala kulli muslimin bid-da'wah, ya, motivasi untuk berdakwah dari beberapa hadis nas dari Al-Quran dan Sunnah, insyaallah. Bagi para jemaah dan juga pendengar Roja yang menyimak di 756 AM, untuk selanjutnya akan kita buka termin untuk sesi tanya jawab, dan kesempatan yang pertama kita berikan kepada jemaah yang hadir terlebih dahulu secara langsung di Masjid Al-Barkah. Kita akan terima 2 pertanyaan sebelum kita angkat telepon dari pendengar. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di poin keempat Ustaz menguraikan tentang hadis balighu anni walau ayah. Iya. Tentunya untuk mendapatkan walau ayah kita harus talibul ilmi, menuntut ilmu. Iya, betul. Nah, jika hadis ini kita implementasikan kepada pengusaha, pelaku bisnis, bisnismen, di situ akan terjadi permasalahan adalah kebanyakan mereka lebih banyak kepada berdakwah melalui harta, melalui dana. Sementara mereka berpaham bahwa soal dakwah melalui syar'i itu urusan ustaz. Jadi sementara mereka untuk menuntut ilmu, datang ke majelis-majelis ilmu sangat jarang kita lihat. Dan mungkin kalau kita mendengar dari jemaah-jemaah, kalau kita menanyakan, sangat jarang kita dapatkan bahwa mereka dari pengusaha, mereka dari bisnismen. Jadi mohon uraian jangan dari ustaz kepada kami supaya ini tidak terjadi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak benar bahwa orang kaya atau bisnismen atau pengusaha hanya wajib dakwah dengan harta. Karena orang-orang yang hadir di depan atau di hadapan Rasulullah SAW untuk mendengarkan Islam mencakup seluruhnya, dari mulai Abu Bakar, pengusaha yang berhasil, Umar, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat Rasulullah dengan berbagai macam level tetap mencari ilmu dari Rasulullah. Dan mereka-mereka yang datang kepada Rasulullah pun bermacam-macam. Bahkan ada yang ketua kabilah, di antara mereka ada yang raja, di antara mereka ada yang memiliki status sosial yang sangat tinggi. Tapi dia berdakwah menyampaikan ilmu tersebut. Tidak hanya saya dakwah dengan kekuasaan saya tok. Tidak cukup. Kekuasaan tanpa ilmu tidak akan berbuah apa-apa. Makanya hadirin sekalian, seperti yang telah ditegaskan oleh Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya tentang masalah sistem kerajaan, sebetulnya sistem kerajaan itu tidak menjadi masalah asalkan dia kuasai itu rakyat dengan penuh ikhlas tulus kepada Allah, dan mereka giring untuk ibadah dan jihad untuk merangi musuhnya. Itu asasnya. Soal masalah kerajaan atau raja itu tidak jadi soal. Maka siapa yang mempersoalkan sistem kerajaan tanpa memberikan satu catatan apakah kerajaan itu untuk mengundang murka Allah atau ridha Allah, maka telah salah menolak sistem kerajaan secara mutlak. Karena Nabi Sulaiman raja, Nabi Daud raja, Talut juga raja. Bahkan ketika ratu yang ditundukkan akhirnya masuk Islam sama Sulaiman, tidak pernah disalahkan kerajaannya, tapi disalahkan kesyirikannya.
Oleh karena itu Ibnu Khaldun mengatakan sistem kerajaan tidak jadi soal asalkan kekuasaan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan dalam rangka untuk menggiring masyarakat, untuk menggiring umat rakyat kepada ibadah kepada Allah dan jihad untuk memerangi musuh Allah. Itu yang paling terpenting. Ya. Nah, dengan demikian membatasi dakwah hanya harta, hanya kekuasaan ini tidak sampai kepada akarnya. Dakwah itu hanya dengan ilmu. Itu sebetulnya bukan dakwah aslinya. Itu hanya sarana. Inti daripada tabligh yang diinginkan oleh Rasulullah adalah balighu anni walau rubiyah atau walau ayah. Walau ayah bukan rubiyah. Balighu anni walau rubiyah, walau dolar dan balighu anni walau ayah. Dengan demikian seorang pengusaha harus bisa. Tidak bisa ceramah, tidak bisa jadi khatib, khutbah di mimbar, oke. Tapi harus bisa menyampaikan walaupun satu ayat tentang masalah umpamanya yang terkait dengan wajibnya jamaah, ya, salat bagi laki-laki, wajibnya menutup aurat bagi perempuan, agar bisa menyampaikan dakwah tentang kewajiban salat kepada anak buahnya, wajibnya menutup aurat kepada anak buahnya, yang barangkali ada yang laki dan perempuan. Itu dakwah yang sahih. Adapun sekarang hanya mengandalkan dengan harta, betul, itu sarana, tapi inti dakwah adalah balighu anni walau ayah, al-ayah, al-hadis wal Quran, as-sunnah itu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin kita terima yang lain dari penelpon di 8236543. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin tanyakan kepada Ustaz Zainal Abidin. Iya. Ya. Dengan siapa ini di mana? Ibnu Sawar dari Semper. Iya, silakan. Ya. Ustaz, beberapa kali ini muncul kitab-kitab tentang penghujatan terhadap dakwah sunnah. Di antaranya beda salaf dengan salafi, terus beda dengan beberapa kitab yang lainnya, di antaranya dakwah salaf, dakwah bijak dan seterusnya itu. Yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz, bagaimana kita menjelaskan kepada kaum muslimin istilah salafi yang benar? Apakah salafi itu tidak pernah dipakai oleh generasi terdahulu atau bagaimana? Istilahnya yang saya maksud. Ya. Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak penanya dan pendengar sekalian yang juga hadir di masjid ini, perlu diketahui bahwa istilah salafi bukan merupakan satu istilah baru. Seperti sunni bukan merupakan istilah yang baru. Sunni nisbat kepada sunnah, salafi nisbat kepada salaf. Dan ini hanya murni penisbatan. Kemudian dakwah-dakwah yang ingin memang sengaja mengucilkan dan ingin memojokkan, menjadikan kalimat ini sebagai kalimat untuk mentahdir, untuk memberikan suara-suara sumbang di tengah masyarakat agar orang awam membenci dan lari darinya. Sehingga muncullah beberapa kitab seperti Salaf beda dengan Salafi. Saya sering katakan, kalau yang dimaksud Salaf dan beda dengan Salafi adalah antara manhaj dengan orangnya, oknumnya, jelas berbeda. Tetapi kalau sekarang manhaj dari mulai sejak dahulu sampai sekarang tidak ada bedanya. Oleh karena itu dakwah ahlu sunnati wal jamaah, ahlul asar, ahlul hadis yang disebut juga as-salafus saleh atau as-salafiyun dari sisi manhajnya sama. Dan perlu diketahui hadirin sekalian, setiap firqah manapun, setiap kelompok manapun pasti memiliki manhaj dan qudwah. Dari sisi manhaj prinsip, ahli sunnah wal jamaah prinsipnya adalah ma'ana alaihi wa ashabi, ajaran, prinsip, sunnah, apa yang telah ditegakkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Kemudian qudwah kita, panutan kita, contoh kita adalah Rasul, sahabat, tabi'in. Begitu juga firqah, antum lihat, Murji'ah punya prinsip, punya manhaj, punya figur. Khawarij juga punya manhaj, punya figur. Dan begitu juga seterusnya Syiah punya manhaj, punya figur. Nah,
Manhajnya ahli sunnah wal jamaah tidak lain apa yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Ma'ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah yang tidak lain yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud adalah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Apa-apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Karena kebenaran tidak bisa dibatasi dengan jumlah penduduk, jumlah hitungan jamaah. Tetapi kebenaran adalah murni nilai-nilai itu yang disampaikan. Selagi kita bisa menyampaikan nilai dengan baik, dengan benar, dengan utuh, itulah jamaah walaupun sendirian. Maka Abu Dzar mengatakan, "Awsani khalili an aqul al-haq walau kana murra." Kekasihku berwasiat kepadaku agar aku menyampaikan kebenaran walaupun baik. Nah, kita kembali lagi kepada istilah salafi. Seperti yang telah banyak disampaikan, sebetulnya hal ini kalau kita ulang-ulang lagi sudah terlalu sering ya di dalam kitab Lima Dakhtartul Manhajus Salafi. Intinya ingin saya nukil dari fatwa-fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa menggunakan istilah salafi bukan merupakan suatu hal yang tercela, bahkan suatu keharusan untuk menegaskan bahwa saya berada di atas manhaj salafus saleh, saya berada di atas manhaj Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Begitu juga Syekh Fauzan, begitu juga Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, bahkan Syekh Bakar Abu Zaid menegaskan setegas-tegasnya, membuat istilah ana salafi, ad-da'watu salafiyah merupakan suatu hal yang sah, yang syar'i, yang tidak mengandung unsur bertentangan dengan Alkitab was sunnah. Dan nama ini adalah nama yang sahih, istilah yang sahih. Nah, sekarang tentang masalah syubhat. Kalau mereka memandang yang dimaksud adalah oknum, ya ikhwan, kita bukan berbicara masalah oknum, kita bukan bicara masalah orang per orang. Kita sekarang mendudukkan manhaj, kita mendudukkan prinsip, kita mengembalikan orang. Karena Rasulullah mengatakan, sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahida. Nah, mengembalikan manusia ini kepada firqah yang satu ini di atas manhaj siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Kita kembalikan kepada tuntunan, ajaran, prinsip yang telah dipegang oleh Rasulullah, yang telah disepakati oleh sahabat. Itu aja yang kita inginkan. Siapa yang menyelisih maka kita katakan firqatun halika, walaupun halikahnya bertingkat-tingkat. Ada yang halikahnya sampai kepada tingkatan zindik, ada yang sampai kepada tingkatan kufur, ada yang masih fasik, ada yang haram biasa. Intinya mereka di dalam oknum per oknum kita tidak bisa menilai sama. Namun secara firqah 72 ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah masuk di dalam lingkaran Islam, tapi halikah tidak najiyah, dan yang najiyah hanya satu. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan siapa yang mengatakan 72 ini keluar dari Islam kekal di neraka, maka dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Adapun sikap kita menanggapin isu-isu seperti itu, ini yang penting ya ikhwan. Tolong dicamkan. Jangan kita menanggapin terlalu serius setiap isu. Kalau kita sekarang menanggapin semua syubhat, semua yang kita dilontarkan di sekitar dakwah, pertama mereka akan bersenang girang, dan yang keduanya kita capek, sementara urusan umat yang paling penting terlantar. Coba bayangkan, kalau sekarang kita gunakan waktu kita untuk menulis membantah, berapa banyak yang sekarang beredar di internet, beredar di majalah, buku-buku yang akhirnya adalah buku kulit kacang. Setelah dimakan kacangnya dibuang dan tidak bernilai. Dan camkan fa ammaz zabatu fayadhabu jufa. Adapun yang tidak bermanfaat buih akan cepat hilang. Terus kita sampaikan inti ajaran Islam, inti ajaran sunnah, pokok-pokok usuluddin yang perlu diketahui oleh semua orang awam, sehingga yang penting mereka sudah mengenal kaidah dasar, mengenal prinsip dasar. Subhat-subhat itu akan sendirinya akan rontok. Tapi kalau antum insyaallah setiap saat kajian kita gunakan untuk menyibukkan menjawab itu semuanya, habis. Kita enggak jadi belajar tafsir, tidak jadi belajar Sahih Bukhari, Muslim. Karena apa? Tiap hari Ustaz si fulan mengatakan ini, Ustaz si fulan mengatakan ini. Firqatun najiyah di tengah firqah halika, seperti Islam di tengah firqah kufar.
berbagai macam jenis kekafiran, satu dengan yang lainnya mereka saling benturan dan saling musuhan. Tapi kalau sama Islam bersepakat untuk ngebuk rame-rame. Begitu juga firqatun haliga, walaupun mereka memiliki kepentingan berbeda-beda dan di lapangan tidak pernah akor, tapi kalau sudah dakwah yang sahih ini mereka bersatu. Itu sudah sunnatullah. Maka antum harus as-sabar. Intinya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, isbir ala sunnah, sabarlah anda di atas sunnah. Apalagi yang dikatakan oleh Abdullah ibn Amr bin As, akan datang suatu zaman di mana orang-orang yang mengajarkan agama kalian di masjid kalian adalah syayatin, syaitan. Yang mengajarkan agama kalian adalah syayatin, yushakkikuhum fil fadli was sabri was sunnah, menimbulkan keraguan-raguan di tengah kalian, di hati kalian tentang masalah keutamaan kesabaran dan sunnah. Yang mengajarkan agama nanti syayatin. Sekarang coba antum lihat. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat ya. Yeah. Ada beberapa pertanyaan yang sama dan berkaitan tentang pembahasan kita sore ini. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang metode dakwah dengan membentuk halaqah-halaqah yang dipimpin oleh seorang murabbi? Dan yang kedua, bagaimana mereka yang berdalil dengan menyebarnya para sahabat di beberapa negeri itu merupakan dalil dibolehkannya atau sunnahnya khuruj? Bagaimana pendapatnya, dan jazakallahu khair atas taujihannya. Sebetulnya dakwah dengan halaqah bukan suatu hal yang dilarang aslinya. Permasalahannya pembentukan halaqah itu arahnya kepada hizbiyah. Kemudian pengajarannya tidak dasar ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Walaupun tadi yang saya katakan, walaupun sekarang kita membentuk halaqah 10, umpamanya di salah satu universitas, adik-adik mahasiswa kita ajarkan tentang masalah sifat wudhu Rasul, sifat ghuslir Rasul, mandi junubnya Rasul. Kita ajarkan dengan pengajaran yang baik, gak ada masalah. Permasalahan utama halaqah itu mengarahkan kepada hizbiyah, mengajak mereka terkungkung pada jamaah dan tidak mau keluar untuk mencari ilmu kecuali di majelis itu. Ini negatifnya. Bukan masalah halaqahnya. Halaqah itu bisa relatif. Halaqah itu kan bisa 1000, bisa 10, bisa ngaji berdua. Ya. Yang aib itu hizbiyahnya, ta'assubnya, fanatisnya, dan berdakwah tanpa asas ilmu. Bahkan mereka hanya buka tafsir, bukan terjemahan. Terjemahannya kadang-kadang tergantung Qur'annya, dan dia tidak mau usaha untuk menyeleksi, dan tidak akan bisa menyeleksi. Kadang-kadang menemukan Quran terjemahannya orang Syiah, kadang menemukan terjemahan orang-orang Asy'ariyah, kadang menemukan terjemahan orang-orang Maturidiyah. Akhirnya dengan sekalian terjemahan Quran campur baur antara terjemahan sahih, antara terjemahan yang apalagi kaitannya nanti terkait dengan asma wa sifat, lebih kacau balau. Dalam kondisi seperti ini rusaklah dakwah dan ilmu yang disampaikan. Akhirnya kondisi lebih merusak itu lebih besar daripada membenahinya. Allah. Inilah hadirin sekalian, bukan dalil tapi dalih. Mencoba untuk membenar-benarkan kebiasaan. Jadi dia itu punya kebiasaan, kemudian dicarikan supaya benar gimana dalilnya. Itu bukan untuk mencoba membiasakan yang benar. Contoh aja sekarang, ada suatu kebiasaan ekonomi yang sudah berjalan, kemudian Ustadz disuruh untuk cari dalilnya supaya benar ini gimana. Ini juga nggak benar. Dengan demikian, kita tidak ingkarin Rasulullah keluar khuruj. Tapi khurujnya Rasulullah SAW bukan untuk membuat satu tradisi, bukan untuk membuat satu ketetapan nanti kamu kayak seperti ini ya dakwah. Dan Rasulullah SAW keluar umpamanya 40 hari, 20 hari, itu bukan karena kepentingan hari, karena kepentingan tugas. Kalau seandainya tugas perang itu selesai 15 hari, kenapa harus 20 hari? Dan kalau seandainya perangnya Rasulullah SAW pada waktu ke Tabuk selesai dalam waktu 2 bulan, kenapa harus 3 bulan? Jadi penentuan bulan-bulan, hari-hari, minggu-minggu itu bukan karena terpaku pada ritual hariannya, bulanannya, mingguannya, karena tugas. Makanya pada waktu Fathu Makkah memang tugas selesai 20 hari, 19 hari Rasulullah SAW pulang.
Karena sekarang tugas perang Mu'tah sampai berapa hari? 6 bulan. Rasulullah SAW, sahabatnya sampai berbulan-bulan di sana. Ya memang dibiarkan. Bukan karena sekarang waktunya sudah habis, perang selesai nggak selesai, kamu harus pulang. Ini yang sekarang kita salahkan. Ya, harusnya kan tugas diselesaikan. Mau berapa hari? Umpamanya sekarang kita dakwah ke Sumatera, membutuhkan waktu. Kalau memang dakwah saya di sana membutuhkan waktu harusnya 10 hari, ya 10 hari. Enggak terkungkung 40 hari. Selesai enggak selesai tugas dakwah, pokoknya kamu jangan pulang sebelum habis 40 hari. Ini namanya selamatan. Itu kan gitu. Nunggu roh gentayangan masuk liang kubur baru kita pulang. Enggak benar. Beda jauh antara hari itu menjadi suatu ritual dan ketetapan baku, ya. Dakwah selesai nggak selesai, hari itu harus dihabiskan segitu, kurang juga kurang baik, lebih juga kurang baik. Beda dengan Rasulullah SAW di dalam rangka untuk menunaikan tugas. Kadang tugasnya membutuhkan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tergantung selesai tugas bulan. Dengan demikian waktu itu bukan ketetapan untuk melaksanakan dakwah. Lagi dari jamaah silakan, mungkin yang dari belakang, tafadhol yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mau tanyakan ini Ustaz, agama kita kan bersumber dari bahasa Arab ya Ustaz. Sedangkan nih bagi yang seperti ulama saya nih belum bisa bahasa Arab nih, apakah berkewajiban juga untuk berdakwah? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, kewajiban dakwah tidak terikat oleh bahasa Arab. Kewajiban dakwah tidak terikat oleh bahasa Arab. Dalilnya tadi Abdullah ibnu Abbas belajar bahasa Persia untuk menyampaikan dakwah dengan bahasa Persia. Dengan demikian, orang-orang Persia yang mendengarkan Islam dengan bahasa Persia wajib juga, tidak harus mengetahui. Kalau harus bahasa Arab, maka tidak perlu belajar bahasa lain, bahkan harus disampaikan dengan bahasa Arab kepada bangsa manapun. Dan ini tidak benar. Dengan demikian antum sampaikan Islam ini, antum kuasai dalil-dalilnya. Walaupun satu ayat tentang masalah sifat, umpamanya tayamum, tentang tayamumnya Rasulullah SAW, antum sudah faham, sampaikan kepada orang. Ini Pak caranya tayamum, ini caranya mengusap sepatu bot, ini caranya sholat duha, ini caranya witir. Antum sampaikan. InsyaAllah itu bagian daripada dakwah. Dan enggak butuh nawu sorof. Untuk mengetahui mandi junub masuk nawu sorof dulu. Enggak mandi-mandi. Ya. Baik, kita terima dari telepon saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Umar Rasyid di Bekasi. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Ustaz, anak kenal dakwah salaf ini kan kira-kira 1 tahun ya. Karena anak berangkat dari keluarga Nasrani. Iya. Nah, anak ingin sekali berdakwah kepada orang tua ya. Iya. Nah, terus anak bertanya kepada seorang dai, Ustaz bagaimana ya caranya gitu. Terus anak diajak ke satu forum yang membawa kajian, tetapi memakai 3 kitab Ustaz, Quran, hadis dan Injil. Alasannya agar kita dapat membentengi diri dari orang-orang kafir yang mempengaruhi dengan cara kristenisasi. Yang anak tanyakan, apakah dakwah seperti ini bisa dibenarkan Ustaz? Ya, cukup. Ya, cukup. Ya. Saya ingin tegaskan kembali, kalau memang as-salafus saleh adalah mereka yang hidup pada generasi terbaik, maka tolong dicamkan pendengar sekalian, siapapun yang menebarkan kebencian terhadap dakwah salam, secara otomatis, secara langsung dia telah menebarkan kebencian terhadap sahabat, tabi'in, dan mereka yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Maka kadang ada orang awam dan karena bodohnya, karena ikut-ikutan, hati-hati itu kajian salaf. Berarti Anda sadar atau tidak sadar sedang mentahdir sahabat. Karena salaf itu adalah sahabat. Salaf itu adalah yang mendahului kita, yang terbaik zamannya. Ada dengan enaknya, hati-hati itu salaf. Loh, kalau Anda yang Anda maksudkan adalah mentahdir saya, mentahdir fulan-fulan karena perilaku jeleknya,
akhlaknya, oke, kita terima, tapi tidak dengan cara hati-hati salaf. Tapi kalau yang Anda maksudkan adalah salafus saleh yang membawa panji bendera kebenaran terdepan, yang menyampaikan dakwah Rasulullah SAW terdepan, Anda masuk ke diri yang bahaya. Dan ini ucapan kalimat yang dia tidak sadar menghempaskan neraka jahanam 70 kharifah. Adapun sekarang ada klaim kajian yang mereka adalah salaf, kemudian kajiannya adalah Quran Sunnah, ya, bukan ijma, tapi Taurat Injil. Ini ikhwan wal akhwat fillah, pendengar sekalian, tolong dicamkan. Siapapun orang yang belum mantap ilmunya, belum menguasai keislaman tentang Al-Quran dan Sunnah, ya, maka dilarang, diharamkan untuk bolak-balik Taurat Injil. Hal ini berdasarkan teguran keras Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Pernah Umar bin Khattab membawa secari Taurat, kemudian Rasulullah SAW mukanya memerah, lalu mengatakan, "Amutahawwikuna ya ibn al-Khattab?" Apakah kamu sudah mulai tergelincir wahai Umar bin Khattab? Ya, Rasulullah SAW menegur dengan keras. Wa ana baina dhahraikum, sementara saya masih hidup di tengah kalian. Wallahi demi Allah, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa taba'uni. Kalau seandainya Musa masih hidup, dia tidak bisa punya peluang untuk mengelak kecuali pasti ikut saya. Dari sini kita bisa pahami dari hadis lain yang Rasulullah SAW mengizinkan hadisu an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah dari Bani Israel tanpa ada penghalang. Bagi siapa saja yang belum mumpunin, belum kuat imannya dan belum mapan, maka dilarang. Dan ketika itu Islam dan keislaman masih mulai awal, maka Rasulullah menegur dengan keras. Setelah mulai mapan dan Islam sudah sempurna, dan bahkan semua ilmu sudah hampir dikuasai oleh sahabat dan disampaikan Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengizinkan, "Ballighu anni walau ayah wa haddisu an Bani Israel wala haraj." Dan ya ikhwan, tolong dicamkan. Kalau sekarang antum ketahui, ente pelajari nggak ente pelajari, Taurat Injil itu sudah sesat. Anak kecil SD sudah tahu. Tolong, nggak perlu dipelajari. Kita sudah tahu bahwa Taurat dan Injil itu nyimpang. Taurat Injil itu sudah ditahrif. Dan kalau seandainya Anda ingin tahu kesalahannya Taurat Injil, cukup membaca Quran. Setelah Anda kuasai Quran, setelah Anda kuasai hadis, akan tahu kesalahannya itu dia. Karena takaran kesalahan itu menakar pakai apa? Quran hadis. Kalau Anda tidak menguasai, nyalahkannya dari mana? Dan kemudian yang berikutnya ya ikhwan, sekarang tolong dicamkan. Kalau sekarang ada sisa-sisa kebenaran, barangkali kita katakan, loh ini di dalam Taurat ada ini begini-begini. Itu seperti kelezatan permen sesaat untuk menghilangkan pedasnya sambal. Setelah itu kita butuh aslinya kebenaran, yaitu Quran Sunnah. Dan tolong dicamkan, kalau seandainya di dalam Taurat Injil perjanjian baru dan lama masih ada sisa-sisa kebenaran, kalau seandainya itu sudah ada di Quran Sunnah, nggak perlu kita harus merujuk ke sana. Dengan demikian, dalam kondisi apapun kita harus kuatkan mempelajari Quran Sunnah dulu. Anehnya mereka-mereka yang mempelajari kristologi, akidahnya masih sangat labil. Ditanya aina Allah, Allah di mana? Enggak bisa jawab. Di dalam hal-hal akidah yang sangat prinsip masih sangat labil. Bagaimana Anda sekarang bisa begitu enak lenggang membolak-balik kertas Taurat Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, dan anehnya ada kajian yang kajian itu cuman bawa Taurat dan Injil. Allahu Akbar. Padahal enggak ada janji man qara'a harfan minal Injil wat Taurat. Enggak ada. Bahkan man qara'a harfan min kitabillah, yaitu Quran, falahu bihi hasanatun. Dengan demikian hentikan dan tidak benar, dan itu bukan bagian dari cara kajian dakwah salafiyah insyaallah. Umpamanya dari masyarakat, umpamanya kita pulang kampung gitu kan Ustaz. Masyarakat kampung tahu bahwa keadaan kita itu sini sering taklim gitu. Akhirnya apa, mereka menuntut supaya kita itu sedikit menyampaikan ilmu yang kita dapatkan dari kota umpamanya gitu Ustaz. Iya.
Nah di lain pihak ada sebagian perkataan, kamu kan belum mendakwain keluarga kamu, kenapa kamu harus mendakwain orang lain dulu gitu Ustaz. Iya. Nah bagaimana kita menyikapi permasalahan seperti ini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, skala prioritas bukan berarti kalau belum ini nggak akan bertindak ini. Ini skala prioritas kaku, seperti skala prioritas atau yang dikembangkan oleh sebagian jamaah, kalau belum Makkah selesai maka nggak ke Madinah duluan. Nah benar. Makna ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Antum garap keluarga antum. Sampaikan dakwah ke keluarga antum, ke istri antum, ke anak antum, dan juga sampaikan ke orang lain. Dan ini tidak ada saling bertentangan. Sekali hari kita harus mendakwai keluarga kita, sekali hari harus kita sampaikan ke tetangga kita, sekali hari kita pulang kampung kita sampaikan ke bapak, ke ibu kita, paman kita. Ketika kita pulang kampung main ke rumah teman kita sampaikan ke teman kita. Walaupun ketika saat pulang kampung kita sudah dakwakan ke bapak saya sudah sadar. Masya Allah teman saya malah duluan sadar. Gak ada masalah seperti ini. Dan Anda tidak disalahkan. Kenapa orang lain duluan yang sadar, bapak saya belum? Karena tidak ada kelaziman. Bahkan Rasulullah SAW lebih duluan menyadarkan orang-orang lain. Sementara paman dekatnya masih kafir. Yang penting tablignya. Adapun kesadarannya Rasulullah SAW tidak pernah ditanyakan hal itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha al-ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.